Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Beginilah kalau kaidah seni untuk seni atau seni bebas nilai diterapkan. Akhirnya menyinggung rasa keberagaman. Walaupun tidak menjadi masalah bagi para seniman penganut kaidah seperti itu. Salah satu pemeran seni kontemporer terbesar di dunia yang baru-baru ini diresmikan di ibu kota Spanyol, Madrid, harus menuai kecaman dari umat Islam atas salah satu karya seni yang dianggap melecehkan umat Islam. Dalam salah satu karya seni yang ditampilkan di pameran tersebut, menampilkan sebuah patung yang menggambarkan seorang muslim yang sedang bersujud yang dicirikan sebagai seorang ulama. Di atas punggungnya bersimpuh seorang pendeta Kristen yang sedang berdoa, dan di atas bahu pendeta itu berdiri seorang rabi Yahudi yang sedang membaca kitab suci Yahudi. Seni kontemporer yang berupa patung ini juga menuai kecaman dari komunitas Yahudi dan kedutaan Israel di Madrid. Karena tepat di sebelah patung terdapat sebuah karya seni lain berupa tempat lilin yang menjadi salah satu lambang atau simbol keimanan bagi agama Yahudi yang di bawahnya terdapat senapan mesin. Dan hal ini dianggap sebagai pelecehan terhadap agama Yahudi dan negara Israel. Karya seni kontroversial ini dibuat oleh seorang seniman Spanyol bernama Eugenio Mirno. Ia menampilkan karya seninya tersebut dalam sebuah pameran karya seni kontemporer internasional ke-29 yang disebut sebagai Arco. Sementara itu, Mirno sendiri menolak dianggap telah melecehkan agama-agama. Sebagai seniman dalam karya seninya tersebut, ia ingin menggambarkan ketiga agama besar yang eksis di dunia yang sama-sama berusaha mencapai Tuhan, katanya pada media. Komunitas Muslim di Madrid telah menyatakan keberatan mereka atas keberadaan patung itu setelah mereka melihat foto-foto yang menampilkan patung tersebut. Seorang kolektor seni Eropa kemudian membeli patung itu seharga 50.000 euro. Hal ini memicu protes keras dari warga Yahudi dan kedutaan besar Israel di Spanyol. Mereka menyebut pesan-pesan yang disampaikan melalui karya seni itu sangat menyinggung dan memicu sentimen antisemit, meskipun disampaikan lewat karya seni. Nilai-nilai seperti kebiasaan berbicara dan kebebasan berkreasi kadang dimanfaatkan untuk melakukan provokasi terselubung, prasangka, dan generalisasi, kata Duta Besar Israel untuk Spanyol, Ravi Scott. Namun Merino membantah telah melakukan pelecehan agama. Tujuannya hanya untuk memperlihatkan koeksistensi ketiga agama tersebut, Yahudi, Kristen, dan Islam. Setiap agama berdoa kepada Tuhan dengan caranya masing-masing. Tujuan ingin melecehkan Islam. Sebenarnya karya seni ini makna filosofinya bertujuan ingin melecehkan Islam. Tetapi setelah dipahami lagi lebih dalam tentang makna filosofinya yang awalnya bertujuan melecehkan Islam, ternyata makna filosofinya terbalik, Islam menjadi tinggi dan mulia. Makna filosofi yang lebih dalam itu dipahami setelah seorang Yahudi tidak suka dengan karya seni itu, dia pun marah. Cerita lain terkait karya seni ini begini. Ada seorang Yahudi tidak suka melihat pertunjukan seni. Ini lalu seorang Nasrani bertanya, "Kenapa Anda tidak suka?" Padahal Nasrani dan Yahudi berada di posisi yang paling atas. Orang Yahudi itu pun menjawab, "Kalau umat Islam itu bangkit, pasti kita semua akan runtuh." Itulah filosofi dari seni ini. Memang orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu ingin melecehkan, menghancurkan, bahkan memusnahkan Islam dari muka bumi ini. Tujuan mereka hidup hanya satu, ingin membasmi umat Islam. Keinginan itu diwujudkan dengan segala cara dan upaya. Sudah menjadi takdir sebagai laknat bagi mereka bahwa Allah telah mencatat mereka sebagai makhluk yang keinginannya hanya menghancurkan umat Islam. Sehingga kecuali umat Islam mau mengikuti ajaran mereka. Begitulah yang Allah catat dalam ayat-ayat sucinya. Namun cara dan upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam sebenarnya bisa dibalik untuk kemudian mengalahkan mereka. Hal ini salah satunya dipahami dari cara mereka melecehkan Islam melalui seni di atas.
Ketika mereka melecehkan Islam, ternyata dari cara pelecehan itu sangat mungkin menjungkirkan dan menghancurkan mereka. Bayangkan saja, gambar di atas dilihat sepintas secara zahir, Islam memang di bawah dengan arti dilecehkan. Namun ketika Islam yang ada di bawah dalam keadaan sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, tidak perlu bangkit sampai berdiri, cukup bangkit untuk duduk tawaruk. Secara otomatis, Yahudi dan Nasrani yang ada di atas akan jatuh tersungkur. Ketika hanya bangkit untuk duduk tawaruk saja, mereka sudah jatuh. Apalagi ketika bangkit untuk berdiri. Apakah tidak mungkin bisa langsung membasmi mereka yang dalam keadaan tersungkur? Jadi sebenarnya kita yang seringkali dilecehkan dan juga dihancurkan sebagian dari kita, mungkin karena kita masih berposisi di bawah. Andai saja kita bangkit, pasti kita akan menjatuhkan mereka dan sangat juga mungkin membasmi mereka. Hanya saja saat ini kita masih sulit untuk bangkit, baik untuk duduk tawaruk, apalagi untuk berdiri. Entah apa sebabnya. Kesulitan itu masih saja kita rasakan hingga saat ini. Meski sebenarnya semangat dalam dada telah lama berkobar dan tidak tahan dilecehkan oleh mereka. Karya seni yang membuat Yahudi marah besar. Sebenarnya jika kita berpikir dan mau, solusinya hanya satu untuk bisa bangkit. Dalam gambar seni tersebut, jelas bahwa posisi Islam yang berada di bawah dalam keadaan sujud. Sujud adalah salah satu rukun dalam sholat. Artinya selama kita masih kuat istiqomah melaksanakan sholat, orang-orang Yahudi dan Nasrani mustahil menghancurkan kita. Karena sholat adalah tiang agama atau Islam. Selama sholat masih menjadi rutinitas, Islam tetap akan tegak menjulang tinggi di atas bumi ini. Satu hal lagi, posisi Islam yang dalam keadaan sujud tersebut, sujud selain rukun sholat juga merupakan inti dari sholat. Karena sujud merupakan posisi yang paling puncak dari wujud penghambaan. Dengan sujud berarti kita memasrahkan diri kita secara penuh hanya kepada Allah, mengagungkan akan maha tingginya Allah, dan menempatkan segala apa yang ada pada diri kita berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi segala apapun yang kita lakukan, kita semuanya karena dan demi Allah. Pasti kita tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh mereka. Meski yang katanya kecanggihan teknologi diciptakan untuk merusak dan menghancurkan Islam, tapi ketika kita mampu membalikkan tujuan itu, maka teknologi tidak akan menghancurkan kita. Semisal, kecanggihan komputer dan internet digunakan untuk kepentingan ajaran Islam, maka tujuan penghancuran itu menjadi manfaat bagi kita. Begitu juga dunia politik yang sistemnya dimainkan oleh mereka. Ketika kita mampu bermain dengan niat dakwah, mengembangkan Islam semata, maka tujuan itu bisa kita balik menjadi media bermain yang akan mengalahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.